أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kiat yang ketiga, jalankan tugas dan kewajibanmu. Rumah tangga itu seperti satu perusahaan. Kalau bahasa saya supaya mudah difahami, saya dan istri saya, bapak-bapak di sini sama ibu-ibu istrinya, kita ini seperti seorang pegawai. Saya bahasakan sama istri saya sama kamu pegawai. Masuk di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah. Kita masuk ke dalam rumah tangga itu, ikutin peraturan pemilik perusahaan. Disuruh datang jam 7, keluar jam 5 sore, disuruh pakai baju biru hari Senin, pakai baju merah hari Selasa, dan seterusnya. Mana makanan yang boleh disentuh, mana makanan tidak boleh disentuh. Semua itu dijalankan. Kalau kita jalankan, maka pemilik perusahaan akan mempertahankan kita sebagai pegawai. Itu ibarat untuk memahami saja kalau rumah tangga itu seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi dia seperti perusahaan. Nah sekarang peraturan-peraturannya ada. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dinobatkan oleh Sang Pencipta Allah untuk memimpin rumah tangga itu. Dia punya kewajiban sebagaimana dia punya hak. Yang berarti timbal baliknya adalah si istri memiliki hak dari kewajiban suaminya, dan kewajiban dia merupakan hak istrinya. Saya akan mulai dari kewajiban suami dulu. Ibu-ibu di belakang sana bisa tuntut dari suaminya ini secara agama. Bapak-bapak harus selalu komitmen menjaga ini. Yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf. Semua bapak-bapak hadir di sini harus bermuamalah dengan lemah lembut dan santun. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka para istri dengan ma'ruf. Kata Abdullah bin Abbas adalah tutur kata yang santun, sayang, manja, cinta, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang lembut. Itu yang disuruh. Dan kalau ada laki-laki yang suka mukul, itu sudah menjadi peraturan agama kita, dan pengadilan agama Indonesia pun sudah menerapkan pengadilan agama kita, diterima pengaduan wanita untuk mengajukan khulu atau perceraian kalau suaminya suka mukul. Mukul di sini dalam arti kata adalah mukul yang mememarkan wajah, menampar. Kata Nabi SAW, jangan caci maki, jangan jelek-jelekan, dan hindari wajah, tamparan, pukulan, gitu kan. Tapi dari satu sisi yang lain, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau wanita yang kita khawatirkan sebagai suami nusyuz itu pembangkangan. Misal maaf disuruh tutup aurat nggak mau. Saya ganti ya. Ini nggak bertemu antara mic yang kecil dengan malam hari. Nah, bisa tidur nanti, gitu kan? Jadi sampai mana tadi? Sampai saya lupa. Hah? Lembut sama istri. Ibu-ibu yang paling ingat. Ya? Baik, kalau nusyud ini istilah dalam agama kita yang Allah mengatakan wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wanita-wanita atau istri yang kalian takut nusyudnya. Nusyud pelanggaran agama ya. Disuruh tutup aurat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh jalan layani suami nggak mau. Maka ingatkan kata Allah baik-baik, haram, kamu harus jalankan, Allah akan hukum kamu nanti. Nggak mau dengar hajar. Hajar itu bukan hajar.
Hajar itu diboikot, diranjang. Hajar. Tidak ada ajak ngomong, nggak digaulin, dibelakangin. Dan ini hajar hanya boleh di rumah. Kata Nabi SAW, jangan kalian menghajar istri kecuali di rumah. Jadi nggak boleh suami itu pergi ke rumah orang tuanya, gitu kan, atau pindah ke rumah temannya, nggak boleh. Kalau istrinya lagi nusyud, memang tidak mau jalani kewajiban. Kalau mereka sudah dihajar pun, diboikot tadi, tidak mau juga taubat, malah makin jadi-jadi, maka Allah bilang, fadribuhun, boleh kalian pukul mereka. Pukulan di sini, ulama mengatakan, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas. Kata ulama menggunakan kayu siwak di tangannya. Jadi bukan box, ya. Bukan tampar. Jadi diingatkan, kalau kita tidak ada kayu siwak, kita menggunakan jari mungkin ya. Nggak boleh, kamu sudah haram nih. Nggak boleh. Kalau juga tidak mau ya diceraikan. Gitu kan? Jadi memang muasyarah bil ma'ruf ini penting. Nanti kita akan bahas di poin setelahnya, itu yang agak panjang kita jelaskan, masalah mengenali karakter pasangan. Bapak-bapak, laki-laki selalu pakai akal, perempuan selalu pakai perasaan. Beda itu, beda sekali. Nah, kan kita berikan contoh-contohnya. Makanya bapak-bapak harus bisa mengerti bagaimana alam perasaan, ibu-ibu harus bisa mengerti bagaimana alam pikiran. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya, banyak sekali contoh nanti di poin setelahnya. Intinya, bapak-bapak disuruh berlemah lembut. Kita contoh misalnya, Anas bin Malik, sahabat Nabi ini menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Apa kata Anas? Saya selama 10 tahun tinggal di rumah Nabi SAW sebagai pembantu, belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW membentak-bentak, apalagi sampai memukul istri juga pembantunya. 10 tahun tidak pernah dengar satu kali pun. Jadi memang perilaku seperti itu. Perilaku yang memang diperintahkan untuk berbuat baik. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua adalah diberikan nafkah. Tadi saya bilang nafkah ini sesuatu yang roda kehidupan berjalan dengannya. Harus belanja, bapak-bapak yang bijak saya bilang tadi, tulis semua pengeluaran rumah. Rincikan. Kita juga jadi lebih mudah tahu, oh ternyata bulanan saya butuh sekian nih. Kalau kurang dari ini berarti saya harus lebih ekstra lagi kerja misalnya. Baik, nafkah ini adalah masuk dalamnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampunya. Kalau bisa kontrak dulu, kalau bisa beli alhamdulillah. Tapi ini semua masuk dalam masalah nafkah, ya, dalam masalah nafkah semampunya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya istri-istri kalian punya hak dari kalian, yaitu kalian belikan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampu kalian. Memang disuruh kita kasih. Dan nafkah ini saya bilang tadi pahalanya sangat besar, ya. Karena mengalahkan tadi pahala sedekah di jihad, pembebasan budak, dan juga fakir miskin. Juga masuk dalam poin yang ketiga, kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pendidikan. Pendidikan. Bagaimana kita bisa mendidik istri, terutama pada hal-hal kewajiban-kewajibannya. Karena belum tentu ayahnya mendidik semuanya. Banyak orang tua yang saya di Indonesia ini, mereka pada saat anaknya menikah, mereka memberikan kursus cepat. Setengah jam, 1 jam sebelum akad nikah, yang dia mau pakai untuk modal hidupnya 50 tahun, 60 tahun ke depan. Sini nak, ayahnya dudukin, kamu harus begini. Sudah selesai, ayahnya sudah mumet si anak, tegang mau hadapin akad nikah, datang lagi ibunya, kamu harus begini. Iya kalau cara mereka benar. Akhirnya si anak pada saat akad nikah kaku, tidak bisa nyebutin kalimat akad nikah. Karena bertumpuk semua hal yang 50 tahun ke depan. Ini keliru ini, mestinya harus diperbaikin, tidak boleh begitu. Maka harus ada proses ya, pendidikan. Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Hai sekalian orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Al-ayah, lanjutan ayat ada tentunya, tapi saksi bahasan kita adalah disuruh didik anak dan istri, terutama berhubungan dengan kewajibannya. Kalau bapak ibu yang belum menjalankan, saya waktu begitu akad nikah, saya dudukkan istri saya, lalu saya tuliskan poinnya. Bahkan waktu itu saya punya laptop, saya datangkan, saya bilang, ini hak kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Tuntut dari saya. Ingatkan. Hak saya 1, 2, 3, 4, 5. Berikan saya itu. Semua kita kerjakan karena Allah, maka akan aman. Dan alhamdulillah berjalan. Karena kita sudah bangun di atas pondasi itu. Jangan masuk dalam rumah tangga seperti orang terjun bebas. Ya sudah nikah, nanti aja. Nanti dia akan saling mengerti. Nggak bisa. Harus punya manajemen di sini. Bagaimana rapi dalam memahami hak-hak dan kewajiban. Didik mereka. Banyak suami, dia mau istrinya tiba-tiba faham kemauannya tanpa dididik. Makanan favoritnya, penataan rumahnya, gitu kan. Mungkin apalah ya, mungkin tamu, kalau ada tamu datang seperti apa pola penjamuannya. Misal orang tuanya datang, ada banyak suami tiba-tiba marah tanpa sebab. Ibunya datang, kamu gak hormati ibu saya. Kenapa? Tadi telat buatin teh misal. Baik, tadi ada kerjaan, anak masih nangis dan seterusnya. Nah ini harus dengan pendidikan yang benar. Ini harus dituntun teman-teman. Ada juga bapak-bapak, nanti akan kita singgung dalam masalah biologis dalam Islam. Mereka berharap istrinya melakukan sesuatu yang dia butuhkan dalam masalah biologis di ranjang. Tapi dia nggak bahasakan. Dia hanya mau tahu istrinya harus mengerti. Nanti juga kita akan bahas, ibu-ibu juga begitu. Angan-angannya dalam masalah biologis ada A, B, C, tapi dia nggak bahasakan ke suaminya. Mungkin karena merasa itu rancu, mungkin karena merasa itu aib, mungkin karena merasa nggak perlu, atau yang lebih parah adalah berharap pasangan faham tanpa dibahasakan. Ini nggak mungkin terjadi. Harus bahasakan. Saya begini. Seperti kalau kita lagi suka makanan, kita bilang, saya suka sekali sayur asam. Saya suka kalau tempe seperti ini. Dibahasakan sehingga pasangan kita tahu, gitu kan? Saya suka, ibu-ibu saya suka sekali kalau abang, kakak pakai baju seperti ini. Ya. Atau menggunakan pola berbicara seperti ini misalnya, dan seterusnya. Maka itu adalah harus dibahasakan, mendidik. Masuk juga hak istri yang keempat adalah perlindungan, dilindungi. Ya. Hati-hati bapak-bapak sekalian, keamanan di rumah adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai ada listrik yang rusak, dan istri sudah bilang, bang, ya, kakak atau siapa saja dipanggil, ini listrik berbahaya. Nanti kalau saya sama anak-anak pegang kesetrum bisa mati. Oh, udah gampang nanti aja. Tinggal. Sampai seminggu udah diperbaikin. Istrinya habis ngepel, tangannya basah, nggak sengaja pegang listrik kesetrum. Kalau mati istrinya, dia bertanggung jawab, dia membunuh. Ini kalau teman-teman nonton acara ceramah saya di YouTube, dosa-dosa besar masuk dalamnya adalah membunuh. Saya jelaskan, banyak orang membunuh tapi tidak sadar. Ibu-ibu bisa bunuh suaminya, ada makanan sudah rusak. Daripada dibuang, kasih aja hidangkan sama suaminya, tinggal diangatin, terus keracunan mati. Membunuh itu. Dia tahu kan tidak boleh. Lagi licin lantai, dia lagi ngepel, temannya telepon, angkat telepon dulu. Suaminya lewat, kepleset, jatuh, kebentur kepalanya, mati. Istrinya berdosa tuh, tanggung jawab dia. Masing-masing punya tanggung jawab di sini. Makanya nggak boleh bapak-bapak sekalian ada yang bocor atap, ada sesuatu yang berbahaya, begitu dibahasakan oleh istri dan anak kita harus tahu sikap, karena memang kita bertanggung jawab di sini. Ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalian semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat, dan seorang suami bertanggung jawab terhadap seluruh yang berhubungan dengan istri dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ya. Jadi kita harus tahu di sini ada pertanggungjawaban. Ya. Ini adalah
hak ibu-ibu 4 poin yang merupakan kewajiban bapak-bapak. Lebih dari ini hukumnya sunnah. Masuk dalam masalah hak di sini yang mendidik dan melindungi, ada 6 haknya, ada 5 haknya. Satu lagi, memenuhi kebutuhan biologis. Bapak Ibu harus tahu ya, kita kalau dalam posisi haram, orang kalau buat sesuatu yang haram, kayak banyak orang pacaran di luar sana. Pacaran ini halal dalam Islam, tapi setelah akad nikah. Pacaran secapeknya, nggak masalah. Mau keluar berdua, mau hamil pun nggak masalah. Gitu kan. Tapi setelah akad nikah, itu saja. Sebelum akad nikah jangan, tidak boleh memang dalam Islam. Tidak halal namanya, gitu kan. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, lebih ringan daripada dia menyentuh tangan yang bukan mahramnya. Tidak halal bagi dia. Emang dilarang dalam Islam, gitu kan. Jadi memang kita harus paham teman-teman sekalian, kalau dalam Islam setelah menikah, kita dianjurkan untuk memberikan hak pasangan kita. Laki-laki dan perempuan harus paham, waktu mereka menikah, rumah tangga itu 50% biologis, 50%-nya biologis. Sisanya kegiatan yang lain. Sabda Nabi SAW, siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Karena setengah agama ini adalah masalah biologis. Laki-laki banyak yang rusak karena perempuan, perempuan banyak yang rusak karena laki-laki. Kalau sudah menikah, ada tempat pelampiasan, maka berarti secara otomatis dia akan aman setengah agamanya. Makanya ulama bilang, kalau orang sudah menikah, syaitan akan berkumpul di rumah tangga itu supaya jadi malas, supaya jadi tidak mau berhubungan biologis. Istrinya sama suaminya sudah sikat gigi, sudah wangi, sudah pakai baju bagus, nggak mau disentuh, nggak mau berhubungan. Tapi kalau dia berhubungan haram di luar sana, biar juga pacarnya nggak sikat gigi, dia mau ciuman. Gitu kan. Itu yang terjadi. Syaitan hiasi perbuatan yang kotor. Banyak laki-laki yang tidak beriman sama Allah mau menyentuh perempuan pelacur yang gonta-ganti pasangan, kemaluan sama orang yang tidak jelas. Tidak jelas juga mulutnya, baunya seperti apa. Mungkin bau khamar, mungkin bau rokok dan seterusnya. Tapi mau berhubungan. Istrinya di rumah yang bersih, yang suci nggak mau. Ada juga perempuan begitu. Sama suaminya bosan, jenuh. Tapi kalau sama laki-laki lain, hanya sedikit saja dipanggil sayang. Oh ini laki-laki perhatian nih. Kalau suami saya nggak pernah bilang sayang gitu. Padahal mungkin suaminya sudah 700 kali ucapkan itu kan. Gitu. Tapi seperti itulah syaitan menghiasi. Makanya di dalam rumah tangga harus diperhatikan baik-baik tentang masalah ini. Biologis hak pasangan. Bukan aib Bapak Ibu sekalian. Apa yang bapak-bapak suka dan apa yang ibu-ibu suka dari pakaian, dari minyak wangi, dari gerakan-gerakan biologis dibahasakan ke pasangan. Saya tidak merasa malu, Bapak Ibu sekalian, kalau saya masuk ke pasar, saya membelikan baju tidur istri saya. Warna yang saya suka, model yang saya suka, saya kasih dia di rumah, ini dari saya, kamu pakai ya. Dan itu luar biasa, membuat saya merasa, oh iya di luar saya tidak terganggu lagi. Karena apa yang bisa menggoda dari perempuan, sudah dimiliki oleh istri saya. Ibu-ibu bukan aib, oh suka laki-laki pakai baju kaos hitam, suka pakai celana pendek, apa yang kira-kira menggoda kita dari lawan jenis, beli, kasih pasangan pakai. Karena begini, kemasan itu, fisik kita, dunia ini rata-rata kemasan dan kiasannya. Selebihnya, inti utamanya satu, maksudnya begini. Misal Bapak Ibu, saya mau tanya, apa bedanya makan di daun pisang sama makan di piring emas? Hah? Kemasannya, iya kan? Tapi tujuannya makan. Apa bedanya orang yang tidur di emperan jalan dengan orang tidur di atas ranjang pakai AC mewah? Kemasannya, tujuannya tidur, kan gitu. Sama semua itu. Jadi jangan terpengaruh dengan kemasan. Makanan yang kita incipi, manis, ini asam, ini pedas, ini gurih, itu hanya di ujung lidah. Kalau lewat di tenggorokan kita ukuran sepertiga jari saja, kita sudah nggak bisa bedain lagi. Sekarang ini makanan, kita ambil secuil ayam, sedikit sambal, sedikit apalah lauk-lauk, diramas mungkin, diramas disatuin, kita masih bisa lihat, oh ini beda, ini nasi, ini sambal, oh ini ayam, oh ini sedikit potongan rendang dan seterusnya. Baik, kita pegang.
Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita masukin di mulut mungkin juga kita masih bisa bedain. Tapi kalau lewat di tenggorokan kita seukuran sepertiga jari, masih bisa kita bedain mana nasi, mana rendang, mana ayam, mana sambal tadi. Udah nggak bisa kan? Berarti kemasannya saja yang berbeda ini, casingnya saja. Sama dengan masalah biologis. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang di antara kalian melihat yang menggoda dia dari lawan jenisnya di luar rumahnya, maka kembalilah segera ke pasangannya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Maksudnya kemaluannya sama saja. Iya, kemasannya beda. Oh ini warna kulitnya putih atau ini hitam. Oh ini tinggi, ini pendek. Tapi ujung-ujungnya kemaluannya sama. Sama tadi dengan makanan. Makanya masalah biologis di sini adalah hal bagaimana kita mengemasnya saja. Bagaimana kitanya mengemasnya. Ingat, berhubungan biologis dalam Islam, dalam rumah tangga teman-teman sekalian, itu pahalanya, kadar besarnya, sama dengan besarnya dosa zina. Sama dengan besarnya dosa zina. Ada hadis Nabi begini, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala besar sekali. Sahabat faham, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya dapat kenikmatan, dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, fakadzalika fil halal. Begitu juga pada yang halal. Artinya, melakukan hubungan biologis suami istri, besar kadar pahalanya, sama dengan orang kalau berzina, dosanya dosa besar. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau puasa, Ramadan atau puasa sunnah, beliau buka puasa dengan beberapa butir kurma dengan air putih, habis itu pulang ke rumahnya, habis sholat maghrib berjamaah sama Nabi SAW, pulang ke rumahnya berhubungan biologis dengan istrinya. Karena dia tahu itu pahalanya besar dan ternyata hubungan biologis itu betul-betul meredam seseorang dari perbuatan zina di luar rumahnya. Kalau sudah terlampiaskan kita jadi, orang itu kalau kenyang dikasih makanan apapun tidak mau makan gitu. Susah dia untuk makan, sudah kenyang gitu kan. Maka itu perintah, makanya dijadikan sebagai sebuah kewajiban. Bapak-bapak harus hati-hati karena ibu-ibu ini suka dengan kejutan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini sukanya kalau sudah dandan pakai baju bersih, dia mau suaminya tiba-tiba mengerti keadaan dia, suka mau didatangin langsung. Jadi jangan pulang kerja, tiba-tiba taruh tas, mana makanan? Saya capek, saya ngantuk, tidur. Istrinya sudah dandan tuh. Itu sudah cukup perang, gitu kan. Oh ini istri suami saya nggak perhatian, orangnya nggak romantis, orangnya nggak ini. Padahal karena tidak mengerti saja. Kalau pulang ke rumah, sudah ada lipstik di bibir, sudah minyak wangi, sudah pakai baju, letakin tas, layani dulu. Karena itu tujuannya. Dia mungkin tidak mau ucapkan. Jadi harus pengertian. Dan itu hak istri. Melayani biologis. Masuk dalam masalah ini adalah berhias. Tapi dengan cara laki-laki. Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, aku suka berhias untuk istriku, sebagaimana aku suka dia berhias untukku. Karena Allah berfirman, walahunna mithlu ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Maka Abdullah bin Abbas memberikan pelajaran kepada kita, dia akan pakai minyak wangi yang istrinya suka. Dia akan menjaga bau badannya. Banyak suami kadang-kadang egois. Dia mau istrinya selalu wangi, tapi dia sendiri apeknya luar biasa, gitu kan? Ini nggak boleh. Mesti dia tahu. Ada sunnah-sunnah Nabi SAW, disuruh potong kuku, disuruh potong kumis, disuruh cukur bulu ketiak, disuruh cukur bulu kemaluan. Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian dari leher beliau sampai ke kaki. Maaf, dari kepala beliau sampai ke kaki. Di kepala seringkali beliau menggunakan cairan air yang wangi. Sampai kadang-kadang netes dari rambut Nabi SAW itu baunya wangi. Dan beliau meletakkan serbuk wangi dari leher sampai kaki. Yang beliau suruh istrinya meletakkan dari negeri Syam. Ya. Itu suruh letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Nabi SAW gemar, selalu bersiwak.
selain pakai minyak wangi. Sampai beliau mengatakan, dicintakan dunia kepadaku karena adanya kaum wanita, adanya ibu yang dibakti, adanya istri yang dijadikan sebagai sahabat, adanya anak yang dibidik sehingga bisa masuk surga, anak perempuan, adanya saudari juga yang dilindungin. Saya dicintakan dunia, kata Nabi, karena ada wanita-wanita ini, ada ibu yang saya bakti, ada istri yang saya jadikan sahabat, ada anak yang saya akan didik sampai menikah, dan ada saudari yang saya lindungin. Gitu kan. Dan juga minyak wangi. Nabi SAW gemar dengan minyak wangi. Maka bapak-bapak juga harus begitu. Apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang keras baunya, tapi buram warnanya. Dan sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan yang terang warnanya dan lembut baunya. Gitu kan. Laki-laki disuruh selalu. Maka kita wangi, bersih. Memang itu perintah. Nabi SAW tidak pernah masuk rumah Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak terutama, kecuali sudah menjaga bau mulutnya. Tidak pernah tidak bersiwak. Jadi harusnya begitu. Gitu kan. Ada suami, dia tidak mengerti. Bau, pulang kerja, kemudian tiba-tiba dilihat istrinya sudah cantik, langsung saja mau main gauli. Padahal dia baunya luar biasa gitu. Istrinya nolak, neraka. Kan bahaya ini. Loh iya, daya ini suami neraka loh. Jadi istrinya kesian sambil lain sambil tutup hidung tuh. Ya. Ini nggak boleh ini. Harus ngerti. Makanya dalam Islam boleh berbohong dalam memuji pasangan. Misal, ibu-ibu mau suaminya mandi, begitu masuk kerja sudah tahu dia akan mendekat, bilang, Masya Allah, belum mandi ada sudah ganteng. Apalagi kalau sudah mandi. Jangan bilang, aduh bau, sana-sana mandi dulu. Nah, tersinggung dia, nggak bisa. Nanti kita bahas di karakter. Laki-laki itu punya sifat kepemimpinan. Maaf, walaupun orangnya pendek, kecil, tetap saja punya sifat kepemimpinan. Nggak bisa. Gini caranya. Kalau ibu-ibu bapak sekalian punya anak laki-laki sama anak perempuan, bedain begini caranya. Coba praktekin ya. Kasih makanan anak laki-laki kita dengan anak perempuan, tapi caranya ambil nasi itu sedikit lempar di hadapannya. Ini nak, makan. Kalau anak laki-laki, karena dia punya sifat kepemimpinan, dia tidak akan makan tuh. Dia ambil sendok, dibuang-buang nasinya. Dia rasa tercoreng kepemimpinannya. Dari kecil sudah begitu tuh. Anak perempuan kita kasih makan, nak, dimakan sama dia biasa. Gak ada masalah buat dia. Jadi hati-hati dalam menghadapi pasangan, karena ada hal-hal yang seperti nanti kita lebih jelas masalah di karakter ya. Tapi ini contoh. Sama juga suami begitu, dia pulang rumah, istrinya lagi cuci baju, keringatan, gitu kan. Sama dia bisa bahasakan, Masya Allah, belum mandi sudah cantiknya begini. Apalagi kalau sudah mandi, nanti lari ambil handuk tuh. Dia mandi sendiri nanti. Kalau pasangan bilang, sebentar, jangan dulu, saya mandi dulu ya. Kasih waktu mandi. Jangan bilang, sudah saya nggak sabar. Nggak boleh. Karena sensitif dalam masalah biologis, jangan pernah biarkan ada celah. Saya bilang sama istri saya, jangan biarkan ada celah di mana nanti saya tidak suka sesuatu atau kau tidak suka sesuatu. Mungkin bau mulut, mungkin bau badan, mungkin bau baju. Jangan nih. Sensitif sekali. Orang kalau dalam masalah biologis ini sensitif segala-galanya. Gitu kan? Makanya harus hati-hati. Nabi SAW setiap masuk rumah pasti sikat gigi. Pasti pakai siwak maksud saya. Sampai beliau mau meninggal selalu pakai siwak. Selalu pakai serbuk-serbuk yang wangi. Beliau selalu menjaga, sampai para sahabat mengatakan kami kalau salaman dengan Nabi SAW, bau wanginya tercium sampai 3 hari. Jadi saking wanginya Nabi SAW, saking gemarnya. Jadi memang harus begitu memang, royal dengan masalah hal-hal seperti ini. Jadi pasangan nyaman. Ya. Juga banyak hadis Nabi SAW yang berbunyi, hati-hati dalam masalah adab-adab jima ini. Nanti akan kita bahas kalau tidak salah di poin ke-18 atau nanti ada sebentar ada kiat ke-18. Masalah nikmatilah pasanganmu diantaranya adalah dalam masalah biologis. Nanti kita akan bahas masalah itu insya Allah. Baik, ini hak istri. Jadi ada 5 ya. Muasyarah bil ma'ruf, ya, perilaku yang baik, nafkah, masuk dalamnya makan, minum dan rumah serta pakaian semampu suami. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan, bagaimana mendidik dia dari hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dalam agama. Yang keempat, melindunginya, ya, dari rumah yang bocor, dari bahaya-bahaya yang akan datang dan seterusnya. Bahkan kalau ada laki-laki yang membela istri dan anaknya kemudian dibunuh, mati syahid, membela kehormatan keluarganya. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan biologisnya, ya.
Dalam masalah biologis nanti juga akan kita titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW ingatkan baik-baik. Bukan dari golonganku orang yang tidak mulai dengan cumbuan. Jadi memang harus dengan sentuhan, dengan bahasa, dengan ciuman. Tidak boleh orang buru-buru dalam masalah biologis. Bahkan Nabi SAW mengatakan bukan dari golonganku. Baik, selanjutnya. Sekarang hak suami yang merupakan kewajiban istri. Bapak-bapak boleh nuntut dari istrinya. Yang pertama adalah kepatuhan dalam hal yang ma'ruf. Kepatuhan ini ma'ruf artinya bukan pelanggaran agama. Saya mau kau temanin saya duduk ngobrol sebentar. Duduk. Bukan karena dia tapi karena Allah. Allah yang suruh kita tunduk dan patuh di sini. Baik. Selama bukan pelanggaran agama lakukan. Sampai kata Nabi SAW, wanita manapun yang patuh sama suaminya, seluruh malaikat di langit, semua bintang-bintang yang ada di langit termasuk bulan dan matahari, bahkan hewan-hewan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Ini hadis yang mulia. Ibu-ibu garis bawah itu. Semua istri yang taat sama suaminya bilang A ya A, B ya B, semua diikutin sama dia. Karena Allah, semua malaikat di langit, semua bintang-bintang termasuk bulan dan matahari, semua hewan-hewan termasuk ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Dan wanita manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali. Laknat ini diangkat berkah hidupnya, gitu kan. Siapapun wanita yang memalihkan wajah dari suaminya karena kesombongan, maka juga akan membuat Allah yang di langit murka padanya sampai dia buat suaminya ridho. Dalam hadis yang lain dikatakan, wanita manapun yang meninggal dunia, suaminya ridho. Tahu ridho ya? Ridho itu merasa kehilangan sekali. Ridho itu seperti kita disuruh bilang cari ridho orang tuamu. Ridho itu sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang membuat dia sudah sangat puas. Kalau ditanya mau apa lagi sudah nggak ada. Itu ridho namanya. Wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, ya, kecuali pasti akan masuk ke dalam surga, dijamin. Jadi ibu-ibu jangan meninggal suaminya bilang alhamdulillah. Harus meninggal suaminya merasa kehilangan, karena selama hidup khidmah luar biasa gitu. Dan ingat kata kunci pertama tadi saya sebutkan di awal pertemuan ya, semua karena Allah. Ini ibadah. Layani pasangan, penuhi kebutuhannya, bukan karena dianya. Ini boneka-boneka yang Allah titip. Orang tua kita bakti, bukan karena orang tua kita, karena Allah. Anak-anak kita didik, kasih makanan segala, bukan karena mereka, tapi karena Allah semuanya. Dan Allah yang suruh, jadi kita lakukan. Kenapa kita sujud menghadap Ka'bah? Ka'bah rumah, karena ada perintah Allah, gitu kan? Kenapa kita sholat 5 waktu? Kenapa harus kita wudhu? Kenapa enggak gitu aja semau kita? Enggak bisa, karena Allah semuanya. Jadi begini kita lakukan. Siapa yang mengerjakan ibadah selain daripada untuk Allah, maka riya namanya, enggak boleh. Allah enggak terima. Jadi harus kita fahamin masalah ini. Semua karena Allah. Taat adalah kewajiban pertama. Sampai ulama mengatakan kalimat akad nikah. Pada saat si ayah wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, sama dengan bahasanya dia bilang gini, saya sekarang sudah lepas tanggung jawab ya, ini anak saya yang selama ini Allah titipin saya serahkan ke kamu, terima? Terima. Baik. Sekarang berarti sudah pindah ke suaminya tuh ya. Kenapa warisannya ibu-ibu dalam Islam satu? Kenapa bapak-bapak dapat dua? Karena ibu-ibu dalam semua keadaan aman. Selama seorang wanita dalam Islam belum menikah, maka kewajiban ayahnya menafkahinya. Sudah menikah, kewajiban suaminya menafkahinya. Aman semuanya. Artinya ayah harus siapin makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Sudah menikah suaminya harus begitu. Kalau laki-laki enggak. Anak laki-laki itu wajib kita nafkahi sebagai orang tua hanya sampai balik. Setelah balik sunnah. Jadi teman-teman di sini nggak boleh sudah menikah tuntut ayahnya, ayah kasih saya. Saya kan anak, nggak bisa. Anak laki-laki cuma sampai balik. Setelah balik itu sudah sunnah. Jadi salah tuh kalau anak laki-laki nuntut ayahnya beliin mobil, beliin motor sementara kuliah, nggak ada urusannya itu, nggak ada kewajiban ayah lagi. Sudah sunnah bagi dia. Tapi anak perempuan nggak. Sampai dia menikah. Kalau dia gadis tua pun tetap wajib ayahnya biayai.
Nggak bisa enggak. Setelah menikah, suaminya. Makanya warisannya satu. Karena nggak ada tanggung jawabnya. Tapi laki-laki setelah menikah pun harus tetap bakti sama ibunya. Bakti sama ayahnya. Nomor satu tetap orang tuanya. Perempuan juga bakti sama orang tuanya. Tapi setelah menikah, ayahnya, suaminya. Apapun suaminya katakan, maka dia lakukan. Sampai tidak boleh seorang wanita dalam Islam puasa sunnah, kecuali dengan izin suaminya. Suami lagi cuti hari Senin, dia biasa puasa Senin Kamis. Pamit dulu, saya mau puasa Senin, bisa nggak? Jangan, saya butuh ditemenin. Ya sudah, nggak usah puasa, lebih didahulukan. Karena kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, maka didahulukan hak wajibnya Allah. Misal, Bapak Ibu lagi sholat wajib, Allahu Akbar lagi sholat duhur. Ibu kita manggil, jawab panggilan ibu kan wajib. Tapi kita sedang kerjain wajibnya Allah, maka nggak boleh dipatuhi makhluk. Tapi kalau bertemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, kita lagi sholat sunnah, dia duhur, Allahu Akbar, ibu kita panggil, nak, berhenti sholatnya. Nggak boleh, karena jawab panggilan ibu wajib. Ini sekarang sunnah, walaupun haknya Allah. Kalau ketemu hak wajib Allah dengan hak wajib Allah, haknya Allah dahulukan. Tapi kalau sunnah hak Allah dengan wajib Allah, hak wajibnya makhluk yang didahulukan. Kita harus paham masalah ini. Jadi taat pada suami adalah hal yang sangat mendasar. Kecuali kalau disuruh maksiat, suruh buka aurat, dilarang sholat, disuruh minum khamr misalnya, atau disuruh duduk temanin teman-temannya dia laki-laki segala macam, ini nggak boleh taati. Ini yang pertama. Yang kedua, sama tadi dengan laki-laki, memenuhi biologis. Ibu-ibu jangan samakan antara kebutuhan ibu biologis dengan bapak-bapak. Lain sekali. Ibu-ibu kalau tidak dirangsang, tidak ada masalah. Bapak-bapak tidak dirangsang pun bermasalah. Terbalik ya. Ibu-ibu tuh kalau tidak dirangsang, nggak ada masalah buat dia. Ibu-ibu kalau tidak ada, suami tidak datang, tidak godain, tidak ada syahwat, biasa saja. Bapak-bapak enggak, tidak ada masalah, tidak ada godaan pun bermasalah. Karena ya ini secara medis ya. Sperma itu komposisinya kalau dilihat, kalau saya bedah sebuah buku, kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube itu ada mahkota pengantin. Sperma itu komposisinya termasuk ada api, ya. Panas tuh. Jadi kalau dia tidak tumpah, tidak ditumpahkan, larinya ke emosi. Jadi kalau ibu banyak suaminya suka marah, masalah di biologis tuh. Puasin di biologis, marahnya hilang. Kantongnya jadi terbuka. Senyum bibirnya, pasti. Coba bapak-bapak di sini ditanya deh. Kalau sudah terpenuhi biologisnya, sudah puas, mau beli ini? Ya, silakan. Mau ini? Ya. Coba tapi kalau ibu-ibu mau didekatin, tidak mau, malas ini, udah kiamat tuh. Mau beli ini? Nggak bisa. Mahal tuh, nggak usah. Ini, mau ke rumah orang tua? Nggak usah. Untuk apa ke sana buang-buang waktu segala? Dimarahin terus. Masalahnya kena biologis, betul ini. Ini masalah luar biasa. Karena bapak-bapak tahu atau tidak tahu, memang itu secara kejiwaan. Makanya biologis itu bagi laki-laki tidak bisa ditunda, bagi perempuan bisa. Pernah ada seorang wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perempuan ini kebetulan suaminya pergi jihad. Terus perempuan ini rupanya sudah 4 bulan suaminya nggak pulang. Ini perempuan lantunkan syair, dia bilang, kalau bukan karena kehormatan hubunganku sama Tuhanku Allah dan kehormatan suamiku serta keimananku, gitu kan, kehormatan diriku, maka aku akan membuat ranjang ini bergoyang. Maksudnya dia akan berzina. Umar lewat depan rumahnya. Umar bilang, hai hamba Allah, apa yang kau ucapin? Perempuan itu ketakutan. Tidak, wahai perempuan ini. Tidak, tadi kau ucapin. Apa kau niat mau berzina? Dia bilang, ya Amir Mu'minin, suami saya 4 bulan belum pulang dari medan jihad. Apa yang terjadi? Umar diam, Umar pergi ke Hafsah, anaknya, istri Nabi SAW. Nabi sudah meninggal di zaman khilafahnya Umar ya. Lalu Umar bilang, hai Hafsah, berapa lama wanita bisa tahan tidak biologis? Kata Hafsah, 4 bulan. Perempuan bisa 4 bulan tidak biologis. Laki-laki 4 bulan, keriting semua kepalanya. Nggak bisa. Banyak ibu-ibu begitu. Ustadz, bagaimana saya lain suami saya ini setiap hari minta digauli, ya, bergaul. Memang begitu laki-laki. Wajar itu, gitu kan? Itu normal. Memang seperti itu kejiwaannya.
Makanya Nabi SAW menggantungkan kepatuhan di sini. Sampai kata Nabi kalau wanita sedang dicorong asap rumahnya, dipanggil sama suaminya untuk berhubungan biologis, datang. Disuruh datang. Temanin dia, layani dia. Karena kalau tidak kacau semua ini. Terbawa emosi di rumah, terbawa emosi di kerjaan, nanti berantem di luar sana, nanti masalah, usahanya tidak jalan. Tapi coba kalau biologisnya sudah puas, aman semua tuh. Jalan semua pekerjaan, jalan mudah semuanya. Kalau ada bapak-bapak yang suka senyum itu Masya Allah sudah terpenuhi berarti. Dan ini kewajiban. Ini kewajiban. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW sementara kami sedang haid. Ternyata wanita haid tidak ada syahwat pada saat haid itu. Ibu pasti tahu itu sudah dibahas dalam buku-buku fikih. Wanita kalau sedang haid, sedang nifas, ini lebih jauh lagi dari syahwat. Udah memang nggak terfikir ke situ gitu kan. Ini darah ini membuat orang jadi tidak berpikir untuk itu. Tapi laki-laki nggak bisa. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Nabi SAW tetap dipuaskan. Onani haram dalam Islam kalau laki-laki kerjaan sendiri. Tapi kalau istrinya yang buat tidak haram. Ya. Bentar. Sama halnya dengan apa saja yang tidak dilarang dalam Islam boleh dilakukan. Yang haram dalam Islam adalah meletakkan kemaluan suami laki-laki di dubur istrinya. Dubur nggak boleh, haram. Karena dubur itu tempat kotoran, keluarnya gas, angin, kentut, dan juga keluarnya tinja. Ini bakteri yang kalau tidak dikeluarkan bisa mematikan manusia. Jadi bukan tempat kemaluan di situ. Dan tempat kemaluan di tempat yang diletakkan adalah kemaluan. Makanya Allah bilang tentang haid kan. Ditanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah dia penyakit. Dan kalau mereka sudah suci, arti ayatnya, maka gaulilah mereka di tempat yang telah Allah perintahkan kalian, di kemaluannya. Oral seks termasuk dibolehkan. Apa saja selain daripada meletakkan kemaluan di dubur atau meletakkan kemaluan di kemaluan lagi haid dan nifas boleh dilakukan. Saya kasih contoh misal, teman-teman kita muhajirin, sahabat-sahabat Nabi dari Mekah, waktu hijrah ke Madinah teman-teman, rupanya tradisi orang berhubungan biologis di Mekah waktu itu, mereka menunggingkan istrinya dan mereka menggauli dari belakang, di kemaluan. Tradisi biologis orang Madinah adalah istrinya di bawah, suaminya di atas. Mereka nggak kenal gaya lain. Yang terjadi, waktu sahabat-sahabat muhajirin ini hijrah ke Madinah, banyak yang tidak bawa istrinya, akhirnya nikah sama wanita Ansar di Madinah. Waktu nikah sama orang Ansar, rupanya si suami mau gauli dengan cara Mekah, si istri Madinah nolak. Ini terjadi di zaman Nabi. Terdengar oleh Nabi SAW. Ini kasusnya, si istri nggak mau digaulin. Padahal kalau istri nggak mau digaulin berdosa nih. Gimana caranya? Turun firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthun lakum. Fatu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang buat kalian. Datangi ladang kalian semau kalian dan dahulukan diri kalian. Artinya boleh digaulin dengan cara apapun selama bukan letakkan kemaluan di dubur. Yang dilarang itu saja. Karena Nabi SAW melarang. Allah melaknat laki-laki yang meletakkan kemaluan di dubur. Satu hal juga penting di sini Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah belajar biologis dari film porno. Ini penting sekali, karena ulama bilang, rasionalnya ya, sebagaimana manusia itu secara alami tahu makan masuk ke mulutnya, hidungnya dipakai bernafas, kupingnya dipakai mendengar, kemaluannya juga tahu di mana diletakkan. Sebagaimana dia tahu bagaimana mengeluarkan air seni atau kencingnya. Dia tahu itu sebenarnya. Masalahnya kalau orang nonton film-film porno seperti ini, pertama mendukung perzinahan, orang lagi zina. Melihat auratnya orang lain, ya. Dan pola yang dipakai adalah pola non muslim, menggauli di dubur, jorok, kotor dan segala macam hal. Ini dilakukan. Dalam Islam semua bertolak belakang nih, nggak boleh. Kata Nabi SAW, dengarkan hadisnya ya.
manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah suami atau istri yang sudah saling terbuka, saling merangsang satu sama yang lain, sudah hubungan biologis, lalu keduanya atau salah satunya menceritakan ke teman-temannya. Jadi nggak boleh bapak-bapak misalnya istrinya Masya Allah puasin dia luar biasa, lalu besok ketemu teman-teman, oh istri saya itu begini, begitu, diceritain. Atau ibu-ibu, suaminya Masya Allah puasin, tidak perlu diceritain ke teman-temannya, suami saya itu begini, begitu, begini. Kenapa? Karena efek sosial dan kejiwaannya berbahaya. Kalau kita lagi cerita sama teman-teman kita ternyata pasangan mereka tidak begitu, yang terjadi dia akan ganggu pasangan kita. Makanya banyak rumah tangga rusak, yang ganggu temannya suaminya, yang ganggu temannya istrinya. Karena dia yang cerita, pasangan mereka tidak seperti itu. Malah kita lihat dalam Islam disuruh tutupin. Kalau film ini malah ditontonkan. Ada sampai satu ibu ngeluh sama saya di Jakarta, dia bilang, Ustadz, sampai pada tingkat penyakit ini, nonton film porno ini, sama suami saya, dari awal saya nikah sampai sekarang, kalau dia mau gauli saya, dia harus datangkan laptopnya di ranjang, nonton. Baru syahwat dia bangkit. Kalau enggak, dia bilang dia enggak ada syahwat lagi sama istrinya. Ini kan penyakit kejiwaan. Bagaimana bapak ibu tidak cemburu lihat pasangannya di sebelah, yang suaminya lihat perempuan lain, telanjang, yang si istri juga lihat laki-laki lain. Dan pasti di film lebih hebat daripada kita. Loh iya, didatangkan orang-orang yang luar biasa kan. Tidak mungkin orang-orang jelek. Dicari orang yang bisa laku karena mereka mau jual duit. Dalam medis, dalam ilmu medis, tidak sehat biologis kalau bayangkan orang lain. Ya. Pasangan setengah mati rangsang kita, kemudian kita bayangin orang lain, ini rusak semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah tonton itu Bapak Ibu sekalian, kalau pernah dilakukan istighfar kepada Allah, ada di rumah rusakin semua. Mulai sekarang bangun biologis yang sehat. Pada saat biologis buka mata, lihat pasangan, nikmatin pasangan itu, kemudian insya Allah sampai kita kelimak. Mungkin butuh proses beberapa waktu, setelah nanti semua kenangan film-film itu hilang, dalam waktu yang berjalan nanti kita akan rasakan luar biasa kenikmatan karena kita menikmati pasangan kita. Ini yang real di sini, itu bahaya, itu cuma hayalan. Ini realnya yang harus. Tidak akan enak orang makan nasi sama tempe kalau yang dibayangin ayam. Mana itu? Loh benar. Kalau yang ada nasi sama tempe lah yang dimakan. Jangan hayalin yang lain. Itu hayalan. Mengganggu ini. Padahal ini sebenarnya di depan mata kita. Ini poin. Baik. Penuhi kebutuhan biologis ini penting. Ibu-ibu harus garis bawahi. Suami memang kebutuhannya mendesak. Sering minta itu pun adalah hal yang wajar. Hak dia. Ibu tinggal layanin dan menikmatin. Itu saja. Ini pahala dan ibadah. Gitu kan? Ini dua hal yang kalau kita simpulkan sebenarnya adalah hal yang sangat mendasar haknya suami. Kalau poin pertama tadi taat, maksud dalamnya tentu tidak boleh juga keluar rumah tanpa izin. Ya. Sampai kata Nabi SAW, wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat ke arahnya, dia selalu menyenangkanmu. Dengan dandanannya, dengan pakaiannya, dengan godaannya, semua. Gitu kan? Dan kalau kau perintahkan, dia selalu patuh menjalankan. Ini kunci. Kemudian kata Nabi SAW juga wanita di surga adalah wanita yang kalau dia berbuat salah atau suaminya berbuat salah, dia datang kepada suaminya memegang tangannya di malam hari, dia mengatakan saya tidak bisa tidur kecuali kau sudah ridho dengan saya. Mungkin ibu-ibu bilang, kok kalau saya yang salah wajar, kalau dia salah bagaimana caranya? Ibu harus tahu ya, laki-laki itu karakternya, gengsinya tinggi. Jadi ternyata syariat Allah yang Allah turunkan lebih tahu siapa laki-laki, lebih tahu siapa perempuan. Bapak-bapak di sini misal, kalau kita lagi buat salah, lalu istri kita yang datang mengatakan kalau kau tidak ridho dengan saya, maka saya tidak bisa tidur. Saya pastikan bapak-bapak yang salah mengatakan saya yang salah, maafin saya. Tapi kalau tidak, maka dia akan muncul gengsi dan egonya. Jadi syariat datang memandu untuk bisa mengambil hati pasangan. Memang sudah paling tepat itu. Ini poin tentang masalah hak dan kewajiban. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم